Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam belajar. Mari kita bersama-sama berdoa semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita dapat belajar secara langsung dengan tatap muka di sekolah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita di subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita akan mulai memasuki pembelajaran kita di subtema kedua, yang judulnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagaimana yang telah kita pelajari di subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup ada 6, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsang. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambahnya berat tubuh serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Bisa kita perhatikan, ini adalah gambaran pertumbuhan dan perkembangan yang dialami Udin sejak masih bayi hingga menjadi besar. Waktu masih bayi, Udin belum bisa melakukan apa-apa. Lalu kemudian umurnya bertambah, lalu bisa belajar duduk, kemudian merangkak, dan belajar berjalan. Kemampuan anggota tubuh manusia juga mengalami perkembangan, seperti perkembangan kekuatan tangan yang dialami Udin dan Edo. Seperti yang terlihat pada gambar, saat masih kecil, Udin dan Edo kesulitan untuk memegang botol susunya. Akan tetapi, setelah tubuh mereka bertambah besar dan kuat, Udin dan Edo dengan mudahnya dapat memegang alat makan atau tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga, seperti gerakan kuat dan gerakan lemah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar berikut ini. Selain tinggi dan berat badan, setiap orang juga memiliki kekuatan yang berbeda. Kekuatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya perbedaan pertumbuhan tulang dan otot. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia dari Allah. Semua perbedaan merupakan anugerah dari Allah. Kita wajib mensyukurinya, dan kita harus saling menghargai dan saling menghormati perbedaan. Dalam menghormati dan menghargai perbedaan, coba anak-anak Ustaz semuanya jawab, apa sikap yang akan kita lakukan ketika melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, atau melihat teman kesulitan membawa barang bawaan, atau melihat teman yang kesulitan mengikuti gerakan-gerakan? Tentunya sikap yang akan kita lakukan yaitu membantunya, tidak mengejek ataupun tidak menghina. Karena sikap saling menghormati
antar sesama, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila ini adalah rantai. Jadi, hingga saat ini kita telah mempelajari dua sila Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, simbolnya bintang. Sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Sekarang kita masuk pada pembelajaran matematika. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui tentang cara penjumlahan ribuan. Pada penjumlahan ini, angka dari hasil yang didapat tidaklah lebih dari satu angka. Seperti 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 5 adalah 5, 2 ditambah 2 adalah 4, dan 1 tambah 3 adalah 4. Bagaimana jika hasil penjumlahannya lebih dari satu angka, atau belasan atau puluhan? Seperti contoh, 1300 ditambah 2900. Jika kita jumlahkan, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, 3 ditambah 9 adalah 12. Bagaimana penulisan angka 12 pada hasil penjumlahan ini? Mari kita dengarkan penjelasan pada video berikut. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan cara bersusun ke bawah. Pertama, kita tulis dulu bilangan 1300. Kedua, kita tulis bilangan 2900 di bawahnya. Setelah itu, kita beri garis dan tanda tambah di sebelahnya. Kemudian, kita jumlahkan satu persatu bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah, dimulai dari bilangan yang paling kanan. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 3 tambah 9 sama dengan 12. Penulisannya bukan seperti ini ya. Kita gunakan teknik menyimpan. 2 kita tulis di bawah, dan 1 kita tulis di atas bilangan ribuan. Sekarang kita hitung bilangan ribuannya ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka 1300 ditambah 2900 sama dengan 4200. Itulah penjelasan dari penjumlahan dengan teknik menyimpan. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat anak-anak semuanya pahami. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.